di Desa Sapuran, Batur Sari. Ini kita lagi siap-siap mau berangkat untuk menuju ke pos 1. Tadi di base camp ke pintu Rimba pakai ojek sekitar 10 menit. Kalau jalan kaki bisa 1 jam. Oke, nanti kita lanjut untuk di pos 1. Menyusuri jalur dari pos 1 menuju pos 2 adalah ujian kesabaran pertama. Vegetasi di jalur Manggolo ini masih terasa sangat asri dan rindang. Jalurnya menanjak secara konsisten, menuntut ritme napas yang teratur. Oke, teman-teman. Dari pos 1 kita lanjut menuju ke pos 2. Itu di belakang pos 1. Nah, menuju pos 2. Di jalur ini, melangkah rasanya tidak perlu terburu-buru. Setiap tanjakan punya ritmenya sendiri, dan setiap napas yang terengah adalah pengingat bahwa kita sedang benar-benar hidup. Area pos 2 sendiri dikelilingi vegetasi yang cukup rapat. Ini adalah tempat terbaik untuk beristirahat sejenak, meluruskan kaki, dan mengemas ulang tenaga. Oke, teman-teman, kita sampai di pos 2, tanjakan Kentongan. Nah, di sini kita wajib membunyikan kentongan yang ada di pos untuk memberitahu bahwa di pos 2 ini masih ada pendaki. Di sini, aroma tanah dan dedaunan basah terasa begitu kuat, seolah mengingatkan kita bahwa kita sudah benar-benar masuk ke dalam jantung belantara Sumbing. Selepas pos 2 menuju pos 3, lanskap pendakian mulai bertransformasi. Pohon-pohon tinggi perlahan menipis, berganti dengan semak pepohonan rendah dan vegetasi yang makin terbuka. Jalur di titik ini terasa makin menanjak, namun rasa lelah mendadak buyar saat kita tiba di area pos 3. Jalur di sekitar pos 3 memberi sensasi berjalan di atas punggungan terbuka, di mana angin gunung mulai bertiup lebih bebas menepis peluh. Oke, kita sampai di pos 3. Estimasi waktu dari pos 2 menuju pos 3 sekitar 1,5 jam. Pos 3. Oke teman-teman, setelah istirahat sebentar, kita lanjut untuk ke area camp. Sebelum area camp nanti ada mata air, terus area camp. Oke. Dan melangkah lebih tinggi lagi, kita akan sampai di titik perkemahan paling magis, area camp pos 4. Pos 4 adalah hamparan sabana dan vegetasi rendah yang sangat luas dan relatif datar. Ini adalah spot mendirikan tenda favorit dan terbaik di jalur Manggolo.
Tempatnya di mana kita bisa beristirahat total sebelum menghadapi rute puncak besok pagi. Tapi keajaiban sesungguhnya dari pos 4 terjadi saat sore hari mulai redup. Pos 4 adalah panggung terbaik untuk menikmati sunset. Saat matahari perlahan turun di ufuk barat, langit berubah warna menjadi gradasi emas, oranye, hingga keunguan. Samudra awan mengalir perlahan di bawah kita, sementara siluet Gunung Sindoro di seberang perlahan menggelap disiram cahaya golden hour. Oke, teman-teman, kita sampai di pos 4 area camp. Perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 itu sekitar 2 jam, tergantung fisik masing-masing. Cuaca cerah banget. Wah. Nah, kita nanti mendirikan tenda di sini, istirahat. Nanti lanjut summit ntar malam. Duduk di depan tenda dengan segelas seduhan hangat, menyaksikan matahari tenggelam dari pos 4 Sumbing, adalah salah satu momen terbaik yang membuat seluruh usaha mendaki ini terasa begitu bernilai. Ini jam 2:30, kita mau lanjut summit untuk ke Sabana 2 dan Sabana 1, terus ke puncak Gunung Sumbing. Oke, kita sampai di pos 5. Estimasi sekitar 1 jam. Ini jam 3:15. Jadi kita istirahat dulu sebentar di sini. Dan nanti lanjut ke Sabana 2. Oke, kita sampai di Sabana 2 pos 6 Gunung Sumbing Mongolo. Oke, nanti kita lanjut untuk summit. Kita istirahat dulu sebentar. Akhirnya sampai di puncak sekitar jam 6. Jalan dari Sabana 2 di puncak sekitar 1 jam. Bagus banget teman-teman. Puncak Sumbing Mongolo ini juga ada puncaknya lagi teman-teman. Ini nih. Puncak Wigati. Pemandangannya teman-teman.
puncak Jati Putri ini kalian bisa melihat langsung kawah Gunung Sumbing secara langsung, dan bisa ke via Banjaran itu tuh yang ada area campnya itu via Banjaran itu. Nah ini puncak gas. Nah ini puncak Raja Walinya. Itu kalau mau turun ke kawah kalian bisa mengikuti petunjuk arah. Tuh ada ke kawah. Kita turun ke sana. Nanti nyampenya di tengah kawah situ tuh. Setiap puncak mengajarkan hal yang sama, bahwa keindahan terbaik hanya diperuntukkan bagi mereka yang mau berusaha dan menghargai proses. Jalur Manggolo bukan cuma memberi kita rute menuju puncak Gunung Sumbing. Dia memberi kita ruang untuk menyendiri, menikmati setiap jengkal keasrian alam, dan pulang dengan perspektif yang baru tentang hidup. Terima kasih sudah berjalan bersama saya di pendakian kali ini. Sampai jumpa di petualangan dan puncak-puncak berikutnya.